Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengenalkan tentang rempah-rempah. Tahukah kalian, ada beberapa negara yang menjajah Indonesia karena ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Beberapa negara tersebut adalah Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengenalkan nama rempah-rempah beserta dengan ciri-cirinya. Nah, rempah-rempah yang ada di meja ini biasanya ada di dapur teman-teman ya. Sekarang Budiah akan mengenalkan satu persatu rempah yang ada di meja ini. Yang pertama, di piring ini ada dua jenis rempah. Yang pertama ada bawang merah. Ketika kita buka, bawang merah ini berwarna keungu-unguan. Jika kita patahkan sedikit, maka akan berbau aroma bawang merah. Bau bawang merah ini tercium sangat khas. Selanjutnya, bawang putih. Bawang putih bentuknya memanjang dan warnanya, coba kita buka dulu ya. Warnanya putih. Bawang putih juga mempunyai bau yang khas, mirip seperti bawang merah. Ini ya, bentuk dari bawang putih yang sudah dikupas. Selanjutnya, ini ada 3 macam. Mirip ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Nah, yang ini namanya kunyit. Kunyit biasanya berwarna kuning. Coba kita patahkan. Berwarna kuning ya teman-teman. Jika kita gosok di tangan, maka tangan kita juga akan menjadi kuning. Tuh, kuning. Ya, ini namanya kunyit. Ya, kunyit berwarna kuning. Selanjutnya adalah jahe. Nah, jika kita bersihkan, ini masih ada tanah-tanahnya ya. Jika kita bersihkan, kulit jahe agak kemerah-merahan. Nih, kulit jahe agak kemerah-merahan. Sekarang coba kita patah ya, gimana nih dalamnya. Nah, ini jahe. Nih, aroma jahe juga cukup berbau khas ya. Coba nanti teman-teman cium bagaimana aroma jahe. Nih, jahe. Selanjutnya ada kencur. Nih, kencur kulitnya cenderung kecoklat-coklatan. Berbeda dengan jahe. Berbeda ya antara jahe dan kencur. Coba kita patah. Nah, kalau kencur warnanya lebih putih. Nah, kalau tadi jahe kemerahan, tuh, coba kita bandingkan ya. Nah, kunyit cenderung berwarna kuning, sedangkan kencur berwarna putih, dan jahe kulitnya kemerah-merahan. Coba nanti teman-teman cium ya bagaimana bau ketiga ini. Selanjutnya ini adalah cengkeh. Seperti ada buahnya ya. Coba teman-teman lihat nih, seperti ada buahnya kan nih, seperti ada buahnya. Biasanya ini untuk bumbu-bumbu yang beraroma. Bisa juga untuk menghias kue, misalnya kue nastar. Biasanya ada buah cengkehnya tuh di atas. Oke, ini cengkeh ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada buah pala. Bagaimana ya buah pala ini dalamnya? Begini nih isi dari buah pala. Kulitnya seperti cangkang kelapa. Ini ya kulitnya.
ini keras teman-teman. Nah, mirip seperti kulit kelapa. Isinya seperti ini. Nah, ini adalah buah pala. Buah pala biasanya dicampurkan pada masakan seperti rawon dan masak-masakan yang lain. Oke, selanjutnya. Nih, apa nih kira-kira ya? Mirip seperti padi, tapi ini lebih kecil-kecil dan ini lebih harum. Coba teman-teman cium ya. Ini lebih harum. Nah, ini mirip seperti padi. Ini adalah adas. Oke, ini biasanya dicampurkan pada masakan juga ya. Oke, di samping adas, rempah ini namanya adalah kapulaga. Biasa dicampur pada masakan sop. Nah, biasanya di sop ada buah ini nih. Ini namanya kapulaga ya. Selanjutnya, ini adalah kayu manis. Ini keras ya. Ini agak keras, susah untuk dipatahkan. Ini keras, susah untuk dipatahkan. Biasanya dicampurkan pada seperti masak merah. Nah, pada bumbu masakan merah itu biasanya ada kayu manis. Kayu manis ini ketika dicampurkan pada masakan, dia akan mengeluarkan aroma yang harum, aroma khas kayu manis. Nah, ini namanya kayu manis. Selanjutnya, ini adalah merica. Nah, ini adalah merica. Biasanya yang sudah dijual orang di warung-warung atau di toko-toko itu merica instan yang sudah menjadi bubuk. Nah, merica yang asli itu seperti ini. Nah, bentuknya bulat-bulat, kecil-kecil. Rasanya, ada yang tahu? Ya, rasanya ini pedas teman-teman. Jika dihaluskan, rasanya merica itu adalah pedas. Oke, ini keras ya teman-teman. Susah nih untuk dipicik. Tidak bisa. Ini keras. Harus dihaluskan menggunakan cobek supaya dia halus. Ini merica ya. Ini merica. Oke, kita lanjut di piring sebelahnya. Nih. Ini sama nih. Ada biji-bijian kecil, ini lebih banyak. Coba kita bandingkan. Oke, ini bijinya lebih kecil-kecil ya. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil-kecil. Nah, coba kita picik yang ini. Apakah ini bisa dipicik? Oke, terpecah. Ini lebih lemah daripada merica, teman-teman. Ketika kita tekan di tangan, dia pecah nih. Pecah. Jadi harum. Coba nanti teman-teman ya di rumah ya. Ini sangat harum. Ada bau harum, aroma dari biji-biji ini. Ada yang tahu biji-biji ini? Apa namanya? Biji-biji ini namanya adalah ketumbar. Nah, kalau ini ketumbar. Nih, ini ketumbar ya. Merica, ini ketumbar. Mirip tapi berbeda. Sama butiran-butiran juga, tapi ini beda. Ya, biasanya ini untuk masak. Bisa juga untuk menggoreng ikan buat dicampuran pakai ini. Sekarang juga sudah ada ketumbar bubuk. Jadi nggak perlu diulek lagi. Langsung dicampurkan pada masakan. Tapi lebih harum ketika membuat bumbu itu menggunakan yang asli seperti ini, bukan yang instan. Ini lebih harum daripada yang instan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, ini ada apa ini ya? Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya semacam buah. Warnanya agak putih ke kuning-kuningan. Putih ke kuning-kuningan. Ini bisa dibelah ya. Coba kita belah. Nah, ini bisa dibelah.
mirip seperti buah kelapa. Mirip seperti buah kelapa ya. Ini namanya adalah kemiri. Pernah dengar? Ya, ini adalah kemiri. Biasanya buah kemiri ini bisa dijadikan minyak kemiri untuk menghitamkan rambut. Biasanya adik-adik bayi itu dikasih minyak kemiri supaya rambutnya lebih hitam dan tebal. Oke, ini kemiri ya. Bisa dicampurkan untuk masakan-masakan bunda di dapur. Nanti teman-teman boleh lihat ada nggak kemiri di dapurnya. Oke, geser ke piring sebelahnya lagi. Iya, ada daun ya. Daun apa ini ya teman-teman? Oke, seperti daun-daun yang ada di pohon-pohon ya. Oke, ini ada 2 daun yang berbeda. Berbeda ya bentuknya. Oke, warnanya sama-sama hijau, tapi bentuknya berbeda. Oke, Bu Dia mau kenalkan yang ini dulu ya. Daunnya ada 2 nih. Oke. Ini adalah daun jeruk. Daun jeruk purut biasanya. Ada yang bilang ini daun jeruk purut. Jadi daun jeruk ini bisa ditambahkan pada masakan. Bisa juga pada makanan yang digoreng seperti peyek. Nah, peyek itu ada daun jeruknya. Kalau nggak ada daun jeruknya, itu rasanya kurang sip. Nah, ini daun jeruk ya. Boleh teman-teman hancurkan sedikit daunnya, lalu teman-teman coba teman-teman cium. Apa baunya daun ini? Ya, baunya harum sekali. Coba teman-teman di rumah cium daun jeruk ya. Oke. Ini tadi daun jeruk purut. Daunnya ada 2 begini ya. Kalau cuma 1 berarti bukan daun jeruk purut. Hanya daun jeruk purut yang 2 seperti ini. Ya. Selanjutnya ada daun apa lagi ini? Daunnya berwarna hijau. Oke, daun ini mirip seperti daun jambu air. Apakah ini daun jambu air? Ya, bukan. Ini adalah daun salam. Daun salam memang mirip seperti daun jambu air ya. Tapi daun salam ini tidak ada buahnya. Kalau jambu air ada buahnya. Nah, daun ini juga mirip seperti jambu air baunya. Jika teman-teman remas-remas sedikit, lalu teman-teman cium, ada bau-bau seperti aroma daun jambu biji, mirip jambu air ya, maaf, bukan jambu biji tapi jambu air. Oke, bisa teman-teman coba di rumah ya. Ada aroma apa nih pada daun salam? Ya, biasanya daun salam ini dicampur pada masakan-masakan. Biasanya bisa untuk ketika memasak ikan yang berbumbu warna kuning. Nah, biasanya dikasih ini nih. Nah, sesuai selera ya. Oke, piring terakhir. Oke. Nah, di piring terakhir ini ada buah yang berbeda. Bukan buah ya. Rempah yang berbeda. Nah, ada yang tahu apa ini kira-kira? Ini sepertinya banyak kita temui nih. Banyak kita temui. Pohon ini seperti rumput. Ya, sekilas seperti rumput. Dia merumpun seperti rumput. Ya, ini berlapis-lapis ya. Coba kita buka. Nah, ada lapisan-lapisan lagi di dalamnya. Coba kita buka lagi. Nah, masih ada lapisan lagi. Nah, ada yang tahu ini apa namanya? Oke, ini adalah serai atau sereh. Ya, bisa serai atau sereh. Nah, serai ini bisa dibuat untuk minuman. Minuman dari serai. Nah, bau serai itu sangat harum. Ada aroma khas. Ketika kita remas-remas, keluar aroma khas. Biasanya ketika untuk masak, ini bisa digeprek. Nah, ketika digeprek, maka aromanya akan muncul. Dan ini untuk penyedap masakan juga.
Ya, jadi ini ketika hendak menggunakan serai ini digeprek lalu dimasukkan pada masakan. Masakan tertentu ya, tidak semua masakan dikasih serai. Oke, ini serai. Serai. Nanti boleh teman-teman cari ya. Ada nggak tuh pohon serai kira-kira di sekeliling rumahnya? Selanjutnya, rempah apa ya? Ya, betul. Ini adalah rempah. Namanya adalah lengkuas. Ya, namanya lengkuas. Coba kita patahkan ya. Seperti apa nih tekstur lengkuas ini? Wah, cukup keras juga ya. Wah, ternyata ini keras. Oke. Nah, coba lihat. Berserat lengkuas ini. Lengkuas ini berserat ya, teman-teman. Berserat. Banyak serat-seratnya. Biasanya ketika membuat bumbu, ini bisa diulek ketika masih masih muda seperti ini biasanya diulek saja bisa hancur. Tapi kalau sudah tua, keras, dia hanya digeprek saja. Ketika untuk campuran bumbu yang lain ya, ini digeprek. Namanya adalah lengkuas. Ini adalah lengkuas ya teman-teman. Warnanya kemerah-merahan. Lengkuas ini warnanya memang kemerah-merahan. Baunya cukup menyengat. Bau lengkuas. Jadi kalau terlalu lama itu akan menyesak di hidung kalau kita nyiumnya. Jadi nggak usah lama-lama nyium lengkuas ini karena baunya cukup menyengat. Nah teman-teman, ternyata hanya ada beberapa negara yang mempunyai banyak rempah-rempah. Di antaranya adalah Indonesia, India, Turki, Bangladesh, dan Tiongkok. Nah, negara-negara ini memiliki banyak rempah-rempah. Demikian pertemuan kita hari ini. Silahkan teman-teman lihat dan cari tahu apa saja rempah-rempah yang ada di rumah kalian. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.